sifat la yuwaddu sumaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabarukan lana wa lahum bi barakati tilawatina al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rabbana fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Para kesepuhan bapak sadaya langkung dipayun ayeuna panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos pasihan pira-pira nikmat bapak sadaya, nikmat sehat, nikmat sempat, khusus nikmat merdeka PRT-nya, nikmat merdeka 78 tahun. Pangetan kusuk-kusuk orang mengalaman kapawasiman sertos wahana OEP-nya bahaya pangetan karos pisan dina hikmah merdeka. Salawat sinar salam mugi tetep laksana tolong kajian orang para sadaya sallallahu alaihi wasallam pelajana para sahabatna mudah-mudahan bulan ini sama. Para kesepuhan bapak sadaya salah sama wong ieu teh giliran mengaji ieu mau disuhutkeun ku anak atau bangsa teh di dia mereka ajeuna wong ieu hoyong syukuran cenah kuat kado samu wudu pamiyaritan kado samu akeul nya ayeuna samu wudu kaetan atur banyak jadwalna atas dicocek tapi tadi namun kali itu apa harus naoke pada repot di dapur saja teh kita bojeng nyiapkeun materi nanya mudah-mudahan kapayuna biasanya. Para kesepuhan yang luar sadaya baca meraskan kaca di payun kantos bikin surat An-Nas aina badai mundur dia ke surat Al-Falaq. Surat An-Nas dan Al-Falaq dan Al-Falaq kalamat dua surat anu disebut Al-Mu'awwidhatain, dua ayat perlindungan. Ia surat anu penting. Gusti Allah masihan dua surat kangge ngalindungi diri urang. Sok saros ayat pendek tapi kedudukanna teu kira penting dibandingkan surat-surat anu sanes. Melihat dari kedudukan khususnya. Surat Al-Falaq ayat menyebutkan surat Madaniyah, tapi seserta ulama menyebutkan surat Makkiyah, surat Al-Falaq. Dina salah satu hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Abbas, ala akhbir
Yabna Abis ala ahbiruka bi afdali ma ta'awwada bihil muta'awwidun. Qala qultu bala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hataini suratain. Wahai Ibnu Abis, maukah aku kabarkan kepadamu tentang alat perlindungan yang paling utama untuk digunakan seseorang yang mencari perlindungan? Dia menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5432, Ahmad nomor 17297, disahihkan Su'aib Al-Arnaud dalam Takhrij Musnad Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'awwadu minal jinni wal ainil insan hatta nazalatil mu'awwadatani falamma nazalata aqada bihima wa taqama siwahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berlindung dari jin dan penyakit ain dari manusia ketika turun al-mu'awwidatan, yaitu al-falaq dan an-nas. Beliau menggunakan untuk berlindung dan meninggalkan yang lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2058. Ibu hadis menerangkan ke orang sadaya dua surat anu biasa dicatatkeun perlindungan ke orang tina gangguan jin sareng penyakit ain. Penyakit ain ya, mereka diberikan penyakit ain. Faedah dari surat Al-Falaq. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Faedah dari ayat ini, yang pertama, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena sejatinya hanya Allah yang memberikan kita perlindungan. Yang kedua, isti'adzah adalah salah satu bentuk ibadah, karena dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukannya. Katilu ar-Rabb adalah salah satu nama Allah. Opat, ada beberapa penafsiran ulama tentang makna al-falaq. Di antaranya, satu, tafsiran jumhur mufassirin, yaitu artinya waktu subuh. Tafsiran Ibnu Abbas, yaitu suatu penjara yang ada di neraka jahanam. Tafsiran Al-Kalbi, yaitu suatu lembah di neraka jahanam. Tafsiran Al-Dahhak, makhluk, yaitu makhluk. Tafsir Al-Nawawi, dan Allah adalah penguasa semua itu. Dan ya saudara, tafsirannya anu umum ditafsirkan sebagai waktu subuh. Surat Al-Falaq juga disebut Al-Mu'awwidah, pelindung. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membacanya di pagi dan sore hari, setelah salat, sebelum tidur, dan ketika meruqyah. Insya Allah akan terhindar dari jin, setan, dukun, dan sihir. Dan dianjurkan tiap enjing sareng sonten satrasna salat. Pamen enjing satrasna salat subuhnya, sonten satrasna salat bisa biasa menjelang bobo. Allah Ta'ala berfirman ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Faedah dari ayat ini, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Allah menciptakan kebaikan dan juga menciptakan keburukan. Semua selain
ujian bagi manusia. Namun di balik ciptaannya keburukan pasti ada hikmah dan kebaikan. Tentang orang di pasihan 2 ayat kaget perlindungan sementara anu nurunkeun ka orang Gusti Allah. Tentang di balik kaawanan anu diturunkeun Gusti Allah aya hikmah. Hikmahna naon di antarana urang janten sering maos surat Al-Falaq sareng An-Nas. Bisa dulu. Tadi Gusti Allah sok saros anjeunna nyiptakeun kaawanan, tapi aya hikmah sareng kaharian dina eta kaawanannya. Allah subhanahu la yaqiru sarra'an maqda'an laisa fihi khairun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menakdirkan keburukan yang murni yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Janten sok sanos Allah nurunkeun kaawanannya keburukan, tapi kehadiranna hikmahna saja. Kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari keburukan makhluk Allah, baik yang berupa manusia, hewan, tumbuhan, fenomena alam, cuaca, jin, setan, iblis dan semua makhluknya. Al-Hasan Al-Basri serta Sabit Al-Bunani memaknai makhluk. Di sini maksudnya adalah iblis dan keturunannya serta neraka jahanam. Kita diperintahkan meminta perlindungan dari keduanya. Tafsir Ibnu Katsir. Ayat 43, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Al-ghasiq artinya malam, waqaba artinya tenggelamnya matahari secara keseluruhan. Tafsir Ibnu Katsir. Sebagian ulama menafsirkan al-ghasiq artinya gerhana, waqaba artinya keadaan gelap karena gerhana. Jantan pami gerhana poe kelanya sekedar buah gerhana matahari nanti gerhana bulan. Ini bisa ditafsirkan sebagai al-ghasiq. Yang dimaksud ayat ini adalah meminta perlindungan dari hal-hal yang biasa terjadi ketika malam sudah gelap, dimulai ketika matahari tenggelam seluruhnya. Tafsir As-Sa'di. Ini menunjukkan bahwa di waktu malam ada banyak bahaya di luar rumah, di antaranya roh-roh jahat dan hewan-hewan yang berbahaya. Tafsir As-Sa'di. Oleh karena itu di malam hari Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih memerintahkan kita untuk menutup pintu dan jendela sambil berzikir. Yang ini tidak diperintahkan ketika waktu siang. Yang terpam itu tulak bari maghribah, kelangkan pantotnya kudu sabari zikir. Zikirnya nama ya bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bari nutupkeun pantot, bismillah bari nutupkeun jendela. Kemudian memerintahkan anak-anak untuk masuk ke rumah. Cek bibi mama baheulanya sandekala. Ada suku maghrib aya sandekala. Arabi. Sandekala itu mitos dari bahasa Sundanya. Sande teh lain, bukan kala itu waktu. Jadi lain waktuna, lain wayahna. Lain waktu nanti luar. Jadi sandekala teh sanes makhluk ya. Tapi sebutan situasi anu kurang ada di hindari. Sandekalanya maghrib mulai maghrib. Kemudian menutup wadah-wadah makanan dan minuman. Menjelang maghrib teh jadi aya kawali anu muka kenehnya aya minyakan tutupan. Aya sayur lodeh usia can seret tutupan. Gelas teh manis dan can seret warnanya tutupan gelas. Bari bismillah tutupan terus sampai tutupan.
bari bobo mahal lampu maos bismillah. Dan itu tidak dianjurkan ketika siang. Upama menerima lampu siang mah tidak dianjurkan maos zikir kan. Kayak tadi saya udah terurungnya lampu kan ya. Sunnah Rasulnya pengeluaran lampu hikmah nek saremanya. Oh. Saya tetap berdampingan buat cek kesehatan. Oh. Mengarek sarema kedah di Pareman dari saya. Itu Sunnah Rasul gitu tak urang teh mengerjakeun teh lebih memilih kepada Sunnah Rasul sanajan bari kesehatan ge nuturkeun gitu. Bukan Sunnah Rasul kesehatan fisik kaya kasananya. Terus membaca Al-Quran, bunyinya salat malam, membaca doa, zikir sebelum tidur. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza kana julhul laili aw saitu fakufu sibyanakum fa inna syaitana yang tasiru hina idin fa idza dhahaba sa'atun minal laili fa khalluhum wa adlikul abwab wa dhkurusnallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan wa aku kiramakum wa dhkurusnallah wa khamiru ayatakum wa dhkurusnallah wa anta rudu 'alaiha syai'an wa atbihu masabihakum. Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah. Ia salah hadisnya. Karena ketika itu setan sedang bertebaran. Datang pengirim maghrib, setan teh keluarnya harudan. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar. Tak pemitos serati langit di maghribah biasanya tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Kamu pamit tutupnya bari zikirnya bari maos bismillah segala rutin. Tutup bola wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah. Baik tutupan segala rutinnya mawanaha dari maos bismillah. Walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Ayat tutup anu sesuainya cocok lah pulukeun gitu. Mohon saksana senteung hukum sadaya wawana. Matikanlah lampu kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 3280, Muslim nomor 2012. Dengan lafaz lain riwayat Bukhari, Athikul masabiha idza qadtum wa ghalliqul abwaba wa awqul asyata wa khammirut ta'am wasalam. Jadi dalam pada sanes di riwayat dari Imam Bukhari, matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu serta tutuplah bejana serta wadah-wadah makan dan minum kalian. Dan Islam sakieu jenrena masihan naon petunjuk kangge ngalindungi orang tina gangguan setan. Ayat keempat, wamisatin nafasati bil uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bulu-bulu. Para ulama tafsir sepakat bahwa an-nafasah di sini maksudnya adalah tukang sihir. Tercelanya tukang sihir dan ilmu sihir, dan tidak ada sihir yang baik.
atau sihir putih, ya. Sehingga semua ilmu sihir tercela dan haram hukumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibus sam'al mubiqat. Qala ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala syirku illa as-sihru. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Rasulullah menjawab, yaitu berbuat syirik terhadap Allah dan sihir. Di antaranya kalimat dosa yang bisa membinasakan, di antaranya syirik dan sihir. Sebagai ulama berpendapat bahwa tukang sihir itu kafir, itu keluar dari Islam. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mereka melakukan dosa besar, tetapi tidak kafir selama tidak melakukan syirik akbar. Sihir artinya jimat, jampi-jampi dan buhul-buhul yang memberi pengaruh buruk pada hati manusia atau badan manusia. Terkadang membuat orang menjadi sakit, mati, atau misalkan antara suami istri. Maka santet, pelet, jimat, pengasihan dan lain-lain termasuk sihir, dan dukun termasuk tukang sihir. Ya. Diambil di Sanaria, wah, ayahnya murid belajar kelas 7 PRT biasa ngurut istri. Wanita tegak ngurut nanti jika tukang ngurut profesional gitu. Di tahun kita harus dah ambil macam-macam warisan di uyut. Anjir nanti desa ngurut warisan di uyut. Ya ini teh baru dah rencana Allah udah seperti itu kan. Udah istri tanya. Di waktu sekarang sarang pengurus komite teh Pak Menghaji sok ngerukiah aja teh pasti tinggalkan videona Pak yang macam sanes budak iya menurut tadi saya cinta gancik di budak kata mohon dan tadi ajar budak tadi terang-terang biasa ngurung bersih budak tadi. Dan rupi-rupinya di sekolah yang budak tadi itu tidak acan Pak, tapi ayah nanti terakhir nanti dicuekin guru perancangan nanti dari tangga dari hari-hari diantarkan baik itu dan mohon diperhatikan bukan tetapi tidak saya laporan ini tidak saya kasus saja. Dalam ayat ini disebut anak pasar dalam bentuk mu'annas, yaitu wanita. Bukan berarti tukang sihir yang tercela hanya wanita, namun hal ini karena di masa itu kebanyakan tukang sihir adalah wanita. Adapun tukang sihir baik wanita atau laki sama tercelanya. Dan bayangan di filmnya nenek sihir ya. Jika nama ada motor nenek sihir terus terang lagi ayat dia. Di antara bentuk sarana sihir adalah buhul-buhul, yaitu benda-benda yang diikatkan pada sesuatu yang sebelumnya sudah ditiupkan jampi-jampi oleh tukang sihir. Maka kata para ulama, upaya paling manjur untuk menghilangkan sihir dan menimpa seseorang adalah dengan mencari buhulnya dan menghancurkannya. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Hasad artinya benci ketika orang lain mendapatkan nikmat dan berkeinginan agar nikmat yang ada pada diri orang tersebut hilang. Hasad adalah akhlak yang tercela. Nabi SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam ayat ini hasad disebut sebagai syar, yaitu keburukan. Karena adanya hasad akan membawa kepada kezaliman.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yamkhara ahadun ala ahadin wa la yabhi ahadun ala ahadin." Sungguhnya Allah memerintah kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dan dianjurkan orang teh supaya merendah diri. Upang kurang yang mungkin keunggulan kurang eta timbul jalannya lo asan ke urang paksanawan. Upami orang ya itulah pamernya pamer naon bae. Jadi satya sama dibunikeun kitu nya urang gaduh anu benten tinu sanes teh. Tong pamer. Tong pamer gaduh sendal sandal sarua dieu nya. Nah tapi bunikeun pilih aya batur anu tombo upami didinya teu garaduh sendal anu sae nya urang jangan pilih karena timbul kasut. Jangan Ningali sendal saya orang timbul lihat hasut terus dilaksanakan hasutannya disubutkan sendal orang tubuh hasut di sana ya hasut. Nah, jadinya pelbah dia mah terkini pamer lah bila yang maksudnya. Di antara bentuk keburukan besar adalah adanya penyakit ain. Ya, ningali nusanes kenging keuntungan karunia tadi nama bangga tatanggi orang teh tapi tuntungna timbul pasutnya. Penyakit ain yaitu penyakit yang timbul pada diri seseorang karena pandangan mata orang yang kasar kepada dia sehingga orang yang memandang tersebut sakit atau bahkan bisa meninggal. Sehingga orang yang dipandang tersebut sakit dan bahkan bisa meninggal. Nabi SAW bersabda, "Al-ainu haqqun, wa kana syai'un sabaqal qadra sabaqul ain." Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim. Jantan upami cenah aya nu bisa mieulaan takdir nyaeta ain. Seolah-olah ain teh biasa ngarobih takdirnya. Jalannya anu menuju naon bunga kayak rezeki tiba-tiba aya anu hasan ke urang. Padahal orang teh teu dina naon mung ditinggali teh ku ajeuna teh mung ningali teh tersebut ke urang teh. Orang ditinggalnya biasa tergaku penyawat disebut penyawat ain. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan orang yang kasar dan dari penyakit ain. Di antaranya dengan memperbanyak membaca surat Al-Falaq. Ia mana biasa diberikan Allah dicatat di artikel muslimah.com.id. Mudah-mudahan para wargi, para kesepuan sadaya, Bapak hiji, pahitan orang biasa kadawangkeun surat ieu. Bapak Ibu sadayanya sonten sareng enjing. Terus tadi dina bayunan wengi pahitan aya sabaraha kiat anu tiasa ku urang dilaksanakeun sabar-sabar terhindar tina gangguan setan ya. Setan jin segala rupiah. Jantan setan teh beuki kuat utawi wengi teh. Manakana beuki agung, jumlahna beuki seueur. Dina film aya curi anu namina Dracula nya. Dracula teh utawi wengi kuat utawi siang leuleus ya karena. Nah, jika gambaran dia ya, tapi bukan ngaran Dracula teh terangan.
ayat dia. Nah, kembali gitu maka orang sing atas sedang bayunan bengi mung dina salah sambil riwayat serta pamika enjing rakeun mah setan teh irangan tanahina sepertiga malam terakhirnya. Maka garuga sepertiga malam terakhir laksanakeun salat malam serumah. Yang biasa diberikan malam terakhir pamitan pribados atas kami keluarga Pak Opal ngaji nyuhkeun pidoati sadayana ayeuna pun anak teh media ayeuna nuju bobot sasi ka-4 lima jalannya neng. Mohon nyuhkeun pidoati sadayana mudah-mudahan dari pasihan sehat. Amin. Lan sarena babahan ke sareng urang kali jeung urang kali anu soleh. Perkiraan hormat soleh. Pamoga deruka sendananya neng pangalaji pamit satu kali. Jadi sedemikian ngapunten dina acara bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ngaji disemangatkeun. Dina kajian ya surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala serupai hikmah dan manfaat. Nabihan doa sejahtera dina menjelaskan dia surat doakan tamina ka awal sareng istrina sama anak kandungan. Ya Allah Subhanahu wa taala paling kesehatan, paling kemudahan di lebaran, mudah-mudahan tinggal sehat dan lebaran, mudah-mudahan dua anak bawaina bawa ibuna sarehat sareng mudah-mudahan kita orang jantan saleh dan saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu taala alaihi sahabati Rasulillah alhamdulillah rabbil syakirin wal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata khususan li zawjati Rasulullah. Allahumma nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka wal yusra kama yassarta ala Maryam. Allahumma inna nas'aluka al-yusra wa as-su'ulata kama sahalta wa yassarta ala Maryam. Allahumma nas'aluka as-su'ulata wal yusra kama sahalta wa yassarta ala Maryam. Allahumma ja'al waladaha waladan salihan aw salihatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana hab lana wa hab lahum minas shalihin. Rabbana hab lana wa hab lahum minas shalihin. Rabbana hab lana wa hab lahum minas shalihin. Allahumma nas'aluka al-barakata ya Allah min barakati hadzal majlis. Nas'aluka ya Allah wasilata wasihhata wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana innaka tasma'u wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al waladahu salihan fid din wad dunya wal akhirah. Salihin mukhlisin mu'afin afina salimin fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana innaka tasma'u wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati tilawatina lana wa lakum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim